مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وصحابته وقرابته ثم إلى روح جميع مصنفين الكتب وجميع أولياء الله تعالى أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia-Nya. Karunia yang mungkin saat ini kita tidak sadari, yaitu iman dan Islam. Iman dan Islam ini hanya diberikan oleh orang-orang pilihan Allah. Tidak semua orang di dunia ini diberikan iman dan Islam. Banyak sekarang orang-orang di Eropa mulai memeluk agama Islam hanya karena beberapa sebab. Di antara sebab yang remeh gara-gara bersucinya orang Islam. Di Jerman, kalau nggak di Inggris itu, mahasiswa Muslim yang dari Indonesia kalau melondre bajunya, pakaian dalamnya, mohon maaf, bersih. Soalnya nopo cewek kabeh. Kalau buang air besar semuanya cewek. Kalau orang non Muslim di barat sana, ceweknya pakai tisu, pakai apa Pak? Pakai tisu, diusap sama tisu, sehingga di celana dalamnya itu masih tertinggal beberapa najis. Oh, tukang lombrenya masuk Islam. Oh, seperti ini berarti Islamnya, masuk Islam. Jadi mereka yang di sana itu masuk Islamnya karena lewat perantara bersuci tohar. Dan kita ini alhamdulillah Islamnya keturunan, gak susah payah cari dalil, gak susah payah cari ayat, cari sebuah pandangan keyakinan, gak usah. Orang tua kita Islam, kita lahir alhamdulillah Islam. Para rawuh, ngaji kali ini saya awali dengan fadilah thalabul ilmi. Fadilah itu keutamaan mencari ilmu, seperti yang jenengan lakukan saat
alhamdulillah diberikan kesempatan di tengah kesibukan, daripada di rumah dimintain uang jajan sama anak, mending di sini saja. Alhamdulillah. Thalabul ilmi itu, ngaji itu, mencari ilmu itu pahalanya lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Sampai sholat 1000 rakaat capeknya seperti apa? Jangankan sholat, melihat orang yang sholat 1000 rakaat aja capek, apalagi sholat 1000 rakaat. Tinggal datang dari rumah pakai kendaraan, duduk di majelis taklim seperti ini, dapat pahala lebih afdol daripada 1000 rakaat. Alhamdulillah. Lebih baik daripada takziah 1000 mayit. Kalau ngomong mayat ini, kita mengenang Ramadan tahun lalu nih, PPKM level 2, level 3 sembarang kali. Alhamdulillah sekarang bebas. Mudah-mudahan selanjutnya tidak ada lagi corona. Kalau Ramadan tahun lalu dikit-dikit innalillahi wa satu hari 3 kali innalillahi, pagi innalillahi, siang innalillahi, malam inna. Sing jenenge tukang gali kubur itu, Pak, ini bukan perkara job-joban full, ini tenaga saya ndak kuat. Tukang gali kubur itu sampai sambatan. Alhamdulillah sekarang sudah berhenti, innalillahinya berhenti. Mudah-mudahan yang hadir ini khususnya dan semua keluarga kita yang ada di rumah diberikan panjang umur, sehat walafiat, barokah rezeki, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya Ibnu Sina ini bapak kedokteran di seluruh dunia ini, yang pertama kali menemukan ilmu kedokteran, namanya Ibnu Sina, agamanya agama Islam. Beliau mengatakan al-wahmu nisfudda, yang namanya bingung, susah, sumpah, khawatir adalah sebagian dari penyakit. Orang sehat-sehat, biasa-biasa saja, penyakitnya biasa ringan, gara-gara sumpah, takut, gelisah, jadi naik tensinya, gula darah naik, kolesterol naik, sebab naik. Akhirnya orangnya juga ikut naik, diangkat menghadap ke Tuhan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut ya. Dan di antara yang menyebabkan kita ini sehat, yang pertama makan Pak ya. Kalau lapar nggih makan. Berhenti makan sebelum kenyang. Berhenti makan sebelum kenyang. Dulu di zaman sahabat, para sahabat itu dulu itu nggak ada yang gemuk, buncit perutnya itu hanya beberapa orang. Kalau sekarang mulai dari kiai sampai orang biasa semuanya buncit perutnya, masya Allah. Dulu itu jenengnya Sayyidina Abu Bakar itu sispek ideal, Sayyidina Umar ideal, Sayyidina Utsman, bahkan Sayyidina Ali ideal, sering puasa. Kalau kiai-kiai sekarang, ulama sekarang seger, badannya itu ke samping dan ke depan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya apa Ustaz, soalnya sekakian berkat, diundang ke sana dapat berkat, makan dijamu ramah tamah. Kalau nggak makan kasihan, saya takutnya tersinggung sahibul baitnya. Diundang ke sana lagi, tempat yang kedua seperti itu. Jadi ini saya ini gemuknya karena kebanyakan berkat. Alhamdulillah. Jadi pertama adalah apa namanya tadi itu, makan Pak ya. Nomor 2 yang menyebabkan kita ini sehat itu melihat hijau-hijauan. Kalau nggak punya sawah ya lihat sawahnya orang, nggak apa-apa, yang penting hijau. Nomor 3, ini nggak boleh ditiru oleh ibu, melihat yang cantik-cantik itu sehat. Itu. Jadi nomor 4, punya uang pasti sehat.
Kalau nggak pegang uang, meskipun apapun nggak sehat. Kalau punya uang, punya uang, utang lunas, nggak ada kreditan di bank titil, bank BRI dan sebagainya, sehat. Penyakit apapun mental nggak akan berani masuk ke tubuh kita. Imun kita itu kuat kalau pegang uang. Betul apa betul? Mudah-mudahan semuanya yang hadir khususnya ini diberikan Allah rezeki yang banyak, yang luas, yang lapang. Proyek-proyek apapun semuanya ndangkul sampean dukuni ae ben di ACC. Yang cari utangan ke bank mudah-mudahan cepet cair. Kemudian Ibnu Sina mengatakan yang kedua, al-itmi'nanu nisfud dawa. Yang namanya tenang, sabar, santai, tidak gopoh adalah sebagian dari obat. Sampean kena penyakit apapun, divonis apapun oleh dokter, nggak usah takut. Tetap menjaga hatinya, harus tenang. Supaya apa? Supaya kita ini tetap diberikan umur panjang. Amin Allahumma amin. Perlu menjaga kesehatan seperti itu, agar kita ini panjang umur, banyak membawa bekal sangu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ngaji seperti ini itu lebih baik daripada jenguk 1000 orang sakit. Sampean ke rumah sakit Delta, ke rumah sakit Sidoarjo, rumah sakit Karangmenjangan, semua rumah sakit sampean pergi satu-satu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, saya jenguk, ya terima kasih. Capek Pak. Hanya datang ke sini ngaji, ngaji pahalanya lebih banyak daripada menjenguk 1000 orang sakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah itu konfirmasi kepada para malaikat. Malaikat, saya akan menciptakan makhluk namanya manusia. Aku kata nyiptakno makhluk sing jenenge menungso. Ya apa pendapatnya sampean? Duh Gusti, engko menungso iku nek diciptakan nanti akan full. Buminya Allah ini nanti akan full, padat isinya, nanti penduduknya padat. Kemudian Allah menjawab, inni ja'iluhum mauta. Kalau seperti itu, besok aku akan jadikan penduduk bumi ini ada yang mati. Kemudian malaikat menjawab lagi, loh, kalau misalnya ada yang mati, nanti manusia itu semuanya takut mati. Kalau takut mati, mereka tidak akan mau beraktivitas. Gaya apa kerja, mari ini mati. Gaya apa tuku tanah, tuku karangan, mari ini mati. Gaya pembangun pabrik, tua saya mari ini mati. Kemudian Allah jawab, aku akan menjadikan mereka lupa. Jadi lali, lupa ini yang diberikan Allah sama kita, kepada kita ini termasuk rahmatnya Allah. Lupa. Kenapa pada pabrik? Ya karena orang-orang lupa mati. Kenapa kok punya karangan banyak, ngelandas banyak? Ya karena orang itu lupa mati. Kenapa ada pasar larangan, pasar Sukodono? Karena orang lupa. Coba semuanya ingat mati, pasar nggak ada, rumah sakit nggak ada, sekolah nggak ada, pabrik nggak ada. Lah halakat dunia pasti hancur. Oleh karena itulah lupa ini termasuk rahmatnya Allah. Tapi nek lupa nyaur utang ini bahaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lupa saya, ya Allah, saulan pisan. Wah bahaya itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu beliau bersabda, sayati zamanun, akan datang sebuah masa, sebuah waktu, ala ummati, kepada umatku, yafirruna, yang mana mereka akan lari, minal ulama, dari ulama, wal fuqaha, dan daripada orang-orang yang ahli fikih, fayabtalihimullah, maka Allah akan memberikan cobaan, memberikan bala, memberikan musibah, bisalasi baliyatin, dengan 3 cobaan. Yang pertama adalah yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah akan mengangkat barokah, keberkahan, min kasbihim, dari hasil kerja mereka. Yang nomor 2, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan doliman, Allah akan menguasakan kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad, seorang sultan, seorang ratu, seorang raja, seorang pemimpin yang dolim. Wasalisatu, dan yang ketiga, cobaan yang ketiga nih Pak, lebih bahaya lagi. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman, semua akan keluar dari dunia ini tanpa iman. Monggo kita angen-angen sendiri, dipreteli awake dhewe, dipetani awake dhewe. Zaman itu mungkin sudah datang. Zaman sekarang, diakui atau tidak, orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini saya tunjukkan biar panjenengan semuanya tidak ikut kepada golongan itu, nggih, pada golongan umat yang disabdakan di sini. Zaman sekarang itu zaman di mana orang-orang itu menjauhi ulama. Yafirruna, lari dari ulama itu maksudnya bukan lari kalau ada orang alim, ada kiai, pelencing langsung lari. Ada ustadz Melayu langsung. Bukan maksudnya seperti itu. Bukan maksudnya lari dari ulama itu adalah ketika ada ulama, ada kiai, langsung kita menghilang, nggak mau bertemu, tidak mau melihat wajahnya. Bukan. Sekarang ini kalau ada undangan antara orang alim dengan orang yang lari dengan orang alim, malah ikut makan bersama, ikut kenduren bareng. Yang dimaksud lari dari ulama adalah fatwa ulama, fatwa ulama sudah tidak dipakai. Fatwane ulama itu wis gak dinggo, wis gak digugu, ditiru, digugu, disimak, dilaksanakan. Ulama itu ngomong A, nggih toh, masya Allah. Tapi setelah pulang dari sholat, kita menghindar. Oh, kok kiai itu ndak canggihan saya. Ulama memberikan petua, nasihat, malah dinasihati sama orang lain. Salah sampai kiai, yang benar itu gini loh, teknisnya itu seperti ini. Sampai kurang canggih, mohon maaf kiai. Itu sekarang seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kita ngomong realita mawon, kita ngomong realita saja. Mungkin biar tidak ada kesan egois, mungkin ulamanya sendiri yang membuat kesalahan. Kalau tingkah lakunya sudah nggak pantas lagi dicontoh, ada enten mboten, enten kata kesalahan-kesalahan yang ulama sendiri itu yang diperbuat sehingga umat Islam ini wis enggak. Sopo kiai itu aduh padha wae, sama aja itu kayak orang lainnya, cuma potongannya toh pakai jubah, pakai jas, pakai kupluk, pakai sorban, sama.
gak perlu dicontoh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya karena kelakuan ulama kesalahan mereka sendiri. Ma min amin illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada masa, tidak ada waktu, tidak ada tahun kecuali waktu itu yang selanjutnya dari tahun yang lalu lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Tahun yang sekarang ini lebih rusak daripada tahun yang kemarin. Saya lulus SD 2002. Lulus SD 2002. Waktu lulus niku masih ingat saya pertandingan sepak bola Piala Dunia yang menang Brazil. 2002 saya itu ikut buka puasa bersama santunan di salah satu TPQ. Saya sekolah SD-nya di Bali dan pasar Bali, Pak. Saat itu informasi yang saya dengar, ini rusaknya zaman waktu itu ya, anak-anak perempuan yang sekelas SMP itu sekitar 30% di kota itu saat itu sudah nggak perawan. Na'udzubillahi min. Waduh, geleng-geleng. Jadi peringkat nomor pertama akhlak yang paling bobrok ada di daerah-daerah, mudah-mudahan nggak tersinggung orangnya ya. Itu nomor pertama Jakarta. Apa Pak? Jakarta, kemudian daerah mana? Jadi ketika saya membaca hadis ma min amin illa wa ba'dahu syarrun minhu, tidak ada masa, tidak ada waktu kecuali waktu yang selanjutnya itu lebih jelek daripada yang sebelumnya, lebih rusak. Ya sekarang kita ini mungkin seperti yang sekarang ini ada internet, ada WhatsApp, ada Facebook dan yang lain-lain. Dulu belum ada. Akses untuk maksiat, untuk rusak moral itu sekarang sangat mudah. Saya sebagai orang tua, jenengan sebagai orang tua, sulit untuk membatasi anak-anak kita. Mungkin mboten diakui bahwa mungkin sulit Ustaz. Saya sudah mempeng, sudah maksimal mendidik anak saya, mengajari anak saya, nuturi anak saya. Ojo dulina nambah iki, jangan jaga pergaulannya. Sik pancet, jangan ikut balap liar. Sik pancet ikut balap liar. Saya tidak kurang-kurang nasihati anak saya Ustaz. 1000 kali sudah nasihat sampai lambe saya ini suwek Ustaz. Tak nasihati pengen sepeda jarane ucul kabeh sampean Ustaz. Gak sadar-sadar. Jadi Kiai Ahmad Siddiq itu makamnya ada di Kediri, sebelahan dengan Gusmi ya. Kiai Ahmad bin Siddiq Jember. Yang Siddiq ini ayahnya Kiai Ahmad ini Lasem. Jadi kiai-kiai yang dari Lasem itu, ulama-ulama dari Lasem itu kebanyakan mereka dakwah ke Jawa Timur gitu. Kiai Ahmad Siddiq itu pernah dawuh suatu saat nanti, itu zamannya Kiai Ahmad Siddiq itu Nokia itu belum ada Pak. Pabrik Nokia itu masih dilandas, masih diuruk, masih lokasi pabriknya itu. Suatu saat nanti akan ada masa di mana anak-anak muda itu, generasinya itu banyak yang rusak. Ada yang lewat sebuah alat nanti itu. Yaitu yang dimaksud adalah HP, yo Android, yo iPhone dan sebagainya. Kalau sudah sampai ketemu masa seperti itu, sampai tidak akan bisa menjaganya kecuali dengan pertolongan Allah. Sampai tidak akan mampu membatasi anak sampean kecuali dengan pertolongan Allah. Mau nyewa satpam, yo kalah bayari satpamin jago anak sampean. Nyewa baby sister, masuk wis SMA dijogo baby sister, dicaplok ambek anak baby sister. Caranya adalah kita ini sering-sering ngirimi Fatihah kepada anak kita sendiri. Understand? Contoh,
anak kula Muhammad Amin Kutbi Allahul Fatihah misalnya ngoten difatihai dihadiahkan kepada rohnya anak kita sebut namanya donga mudah-mudahan dijaga. Wes selanjutnya pasrah kepada Allah, ndak usah banyak pikiran terus kita maksimal, selanjutnya kita pasrah kepada Allah. Ndak sedikit anaknya kiai rusak itu ndak sedikit alias banyak, apalagi anaknya kita orang biasa ini. Saya sendiri Pak nemu di Blitar kiai terkenal di organisasi NU itu, beliau terkenal punya anak tindian antingan telu 3 antingnya 1 2 3 yo korek bolong ini rambutnya disemir anak pang anaknya kiai. Kok bisa Ustaz seperti itu adanya seperti itu biar kita ini sadar, kita ini paham semuanya itu memang kehendak Allah. Sekuat-kuatnya orang tua menjaga anak, pasti kalau Allah tidak menghendaki anak itu jadi anak baik, ya jebol. Apa Pak? Jebol. Tapi serusak-rusaknya anak kita, mudah-mudahan kita semuanya anaknya soleh-solehah, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Serusak-rusaknya anak itu, kalau kita sudah dasari mereka dengan ilmu agama dan kita sudah melakukan apa yang dinasihatkan oleh para ulama di dalam mendidik anak, serusak-rusaknya anak kita itu nanti akan sadar juga. Akan sadar. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat ngageti biar gak tidur. Enak mengaji gini, enak ngaji yang gak ada apa-apanya, buyar karet sholli ala Muhammad sholli wis gak usah tola-tole, gak ono aqua, gak ada jemblem, gak ada konsumsi, gak ada. Enak ngaji seperti ini ya. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama. Kalau sudah ada zaman di mana orang itu petuah, nasihat, fatwa ulama enggak dipakai, maka Allah akan menurunkan cobaan, Allah akan menurunkan bala. Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah mengangkat keberkahan dari hasil keringat, hasil kerja. Barokah, ma huwal barokah wa ma adraka mal barokah. Barokah itu apa? Barokah adalah ziyadatul khair, munda api itu bahasa Jawanya. Selalu kebaik dan tambah baik itu barokah. Di mana ada harta benda kita, hasil keringat kita bawa, kita ajak untuk kebaikan, itu mau mobil baru beli, alhamdulillah mobilnya sering dibuat hadir ngaji, dibuat untuk ibadah, itu berarti mobil yang barokah. Hasil keringat apalagi uang, kalau diajak untuk kebaikan, dimintain sedekah untuk ini untuk itu, ringan dikeluarkan, berarti itu barokah. Sampai yang kerja penghasilan per hari 1 juta, ketika ada kotak amal lewat yang sampean masukkan 1.000 rupiah, nah kira-kira ini barokah apa enggak? Separuh barokah, separuh tok itu 50%. Ya penghasilan 1 hari 1 juta, ketika belum klutak yang dimasuk no cuma 1.000 rupiah itu pun 1.000 rupiah yang sudah lungset, yang ada coret-coretan nomor HP, klutak masuk. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Enten kalau bisa di meeting itu dipajang 1.000. Jumat pertama 1.000-nya itu ada berapa? Itu. Saya mengajak jenengan ini biar loman, belajar loman
apalagi loman urusan agama, urusan masjid, aktivitas keagamaan, loman. Kemudian wasaniyatu, yang kedua, Allah akan memberikan kita ini penguasa, ratu, raja, pemerintah yang dolim. Dolim itu apa? Dolim itu tidak tepat, gak tepat, gak sesuai dengan syariat. Dolim itu waktu syai'in fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu, memperlakukan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya dolim. Sorban tempatnya di mana? Buat sajadah, ditaruh di sini. Nah, atau buat kemul biar nggak kedinginan. Itu benar. Sorban, fungsi sorban. Sorban dibuat tutup apa? Sepeda motor. Biar nggak kena debu. Itu namanya dolim. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita punya pemimpin yang nggak tepat, berarti saat itu kita diuji oleh Allah karena mungkin kesalahan kita sendiri. Apa kesalahan kita? Ya firruna minal ulama. Kita lari, kita jauh dari petuah-petuahnya ulama. Kita mendengarkan ulama ini nasihatnya seperti ini, masya Allah, nggih. Tapi kita tidak melaksanakan. Togel itu haram, nggih Yai, nggih Ustaz. Tapi budal layanan SD-SP. Malam Selasa ke kuburan yang angker-angker itu, orang gila didatangi, minta isyarat. Malam Rebunya langsung beli stiker nomboi 3 angka. Ya apa Ustaz? Saya ini butuh memang buat bayar utang, buat ini. Repot ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti kalau ada ceramah saya yang nyeleneh-nyeleneh, jangan tomboi, Ustaz mau ngomong apa sih nyeleneh? Yang nggak sesuai tema itu apa? Itu mungkin ditomboi aja. Siapa tahu gol. Waduh, nanti gol sowan ke rumah saya. Ustaz, ini sebagian dari hasil. Apa ini? Ini insya Allah barokah pokoknya Ustaz. Jadi kalau kita ini mendapatkan seorang pemimpin yang kita rasa ini nggak tepat ini jadi pemimpin, nggak adil ini, dolim tok isinya, rakyat diinjek-injek tok. Mudah-mudahan nggak tersinggung orangnya, nggak ada kamera ya, aman. Rakyat ini diinjek, salah apa? Tiba-tiba bahan-bahan lain. Di Korea itu kelapa sawit nggak ada, orang nanam kelapa sawit nggak ada di Korea. Lah minyak goreng di Korea itu lebih murah daripada di Indonesia. Kok bisa gitu? Di Indonesia ini terluas kelapa sawitnya seluruh dunia katanya. Kok bisa? Gak tepat semua. Mungkin kesalahan kita sendiri. Kenapa salah kita? Ya firruna minal ulama. Semua petuah fatwa ulama nggak pernah kita tiru, nggak pernah kita praktekkan. Kita hanya ngangguk kintok nggih. Pulang dari ulama wis kawis. Allahumma sholli ala Muhammad. Wasalisatu, adapun cobaan yang ketiga, yakhrujuna minat dunia bi ghairi iman. Ini yang paling bahaya. Nomor 1, nomor 2 nggak seberapa bahaya. Yang 3 ini paling bahaya. Apa? Yakhrujuna, akan keluar minat dunia, dari dunia, bi ghairi iman, meninggal tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Sampean ini sebejat-bejat apapun, semaling-maling parah bagaimanapun, senakal-nakalnya bagaimanapun, kalau meninggalnya membawa iman, itu pasti masih ada harapan masuk surganya Allah. Nabi niku pernah
nate dawuh, pernah sabda kepada sahabatnya, wahai sahabat, kalau bisa itu sampean ini meninggal dalam keadaan iman. Loh kok bisa? Iya, orang yang meninggal dalam keadaan membawa iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, pasti masuk surganya. Meskipun zina ya Rasulullah, meskipun dia langganan, meskipun sering judi, meskipun ini, meskipun wakadha, di dalam hadisnya itu kada wakadha, meskipun ini, iya meskipun gitu, meskipun apapun yang dilakukan, maksiat apapun yang dilakukan, mulai A sampai Z, segala maksiat yang ada di atas bumi ini pernah dia lakukan, tetap masuk surga. Tapi ya proses dibersihkan dulu di neraka, tapi yang penting intinya tetap masuk surga. Jadi orang seloman apapun, dermawan gimana pun dermawan orang itu, baiknya kepada tetangga, bagaimanapun baiknya orang itu, ketemu orang senyum, tidak pernah punya musuh dengan orang, tidak pernah nyakitin hati orang, tidak pernah mengambil hak harta, tidak pernah nyolong, ada bantuan sergap bantu. Kalau meninggalnya tidak membawa iman, pasti masuk nerakanya. Naudzubillahi min dzalik. Intinya di benang merahnya itu di iman. Sementing meninggal membawa iman. Itu. Wal maqalatus salisatu, dan makalah, perkataan, dawuh atau pangendikan as-salisatu nomor 3, an Abi Bakrin Siddiq, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhalal qabr, man barang siapa dakhalal qabr, masuk kuburan, bila zadin, tanpa bekal, ai yaitu minal amali solihi, dari amal soleh, faka'annama, maka seakan-akan, rokiba, orang tersebut menaiki atau melewati al-bahro, lautan, bila safinatin, tanpa menggunakan perahu. Saya teruskan dulu. Ay yaitu fayaghraku, maka akan tenggelam, gorkan, dengan sebenar-benarnya tenggelam, la khalaso, yang tidak akan ada yang menyelamatkan, illa biman yunkiduhu, kecuali orang yang mau menyelamatkan. Kama qala, sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mayitu, bukanlah, tidaklah seorang mayit, orang yang meninggal itu, fi qabrihi, di dalam kuburnya, illa kal gharikil mutaghawwis, kecuali seperti ibarat orang yang tenggelam yang minta tolong, ayat talib, yang minta, li'an yugoza, untuk ditolong. Para hadirin, sahabat Abu Bakar ini, kenapa kok setelah menyebut Abu Bakar radhiyallahu anhu, artinya mudah-mudahan Allah meridhoi Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beda sendiri. Abu Bakar, Umar, Utsman pernah merasakan hidup di zaman jahiliyah. Apalagi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu setelah masuk Islam sudah sepuh, sudah tua, mengingat masa jahiliyah nangis. Karena beliau pernah punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Perempuan lahir, waduh, perempuan dibully habis-habisan sama teman-teman jahiliyah saya ini. Digendong naik kuda, dibawa ke padang pasir, gali kubur sendiri. Itu Sayyidina Umar, ditaruh, masih nangis-nangis, ditaruh di pendem. Jahiliyah, zaman jahiliyah. Sekarang ada masnya. Lahir procot,
hasil nikah atau kawin di luar nikah, hubungan di luar nikah. Daripada malu dengan tetangga, langsung aja dibawa ke dukun urut, keluar dipendem. Oh, anak sampean ini akan kalau lahir akan selamat, tapi akan kena penyakit autis. Waduh, malu nanti sama saudara, sama tetangga. Akhirnya apa? Wis langsung aja dikubur, disuntik mati, keluar mati, dikubur. Aborsi secara seperti itu jahiliyah, berarti jahiliyah modern. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Utsman pernah merasakan jahiliyah, kecuali Sayyidina Ali memang dari kecil sahabat yang masuk Islam pertama kali dari kalangan anak kecil, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang masuk kuburan, masuk kuburan ini bukan maksudnya kita masuk area makam Islam, masuk kuburan bawa bekal, bukan. Al-qabro, kuburan di sini maksudnya adalah kuburan alam kubur, alam barzakh. Alam kubur itu apa? Alam yang ada setelah alam dunia ini. Jadi kehidupan fase manusia itu mulai dari alam arwah. Kita ini dulu ini dikumpulkan sama Allah di alam arwah. Kemudian satu persatu lahir ke dunia ini lewat perantara orang tua kita. Lahir kita saat ini ada di fase kedua, yaitu alam dunia. Setelah kita ini meninggalkan oleh Allah, kita akan bertemu dengan alam beda sekat, alam sebelah, namanya alam barzakh atau alam kubur. Alam kubur. Setelah kiamat kubro, hancurnya alam semesta ini, malaikat semuanya dicabut nyawanya sama malaikat Israel. Binatang-binatang semuanya dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, tinggal Allah sama malaikat Israel. Terakhir perintah Allah, Israel, kamu cabut nyawamu sendiri, dicabut mati. Tinggal Allah sendiri. Ketika Allah tinggal sendiri, Allah mengatakan bangkitlah. Akhirnya kemudian manusia dari kuburan-kuburan mereka masing-masing itu bangkit, jalan menuju sebuah tempat yang namanya mahsyar. Di mahsyar itu ya nanti kita ketemu lagi. Oh biyen sing ngrasani aku, sampean ya dulu ngrasani saya 24 jam full non-stop kayak radio. Ya Allah itu adili. Oh ini dulu yang mendolimi saya ini, saya nggak dikasih nafkah ini suaminya. Ya Allah tolong adili itu. Saya sudah jadi wanita soleha, ternyata nggak dikasih nafkah. Kewajiban seorang suami kepada istri kok nggak dilaksanakan. Saya tuntut dia. Loh ini dulu yang selingkuh ini istri saya ini, ya Allah dulu sudah tak kasih, tak bandani, kayak tuku wedak, omah pribadi, mobil pribadi, lo nyeleweng. Ini hak Adam ini menyakiti hati saya. Tuntut, saya nuntut ya. Wah, jadi tuntutan ya. Ini nuntut ini nuntut ini, melayu lari ke sini, wes semburat. Jadi besok itu ada lomba lari, tapi nggak ada finish dan startnya. Lari ke sini, lari ke sini. Ini dikejar ini, ketemu ini kejar ini. Gak karu-karuan. Jadi tengah-tengah kesibukan, ketakutan seperti itu, okay, nanti Kanjeng Nabi itu nanti manggil umatnya. Ummati, ya Allah, umatku ya Allah, banyak salah umatku ini ya Allah. Kemudian Allah pun meng-ACC untuk memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad, agar Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umatnya. Mudah-mudahan kita ini tergolong umatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad yang diakui oleh Nabi. Yang ditakutkan itu kita ini ketika di padang mahsyar,
Sampai Nabi Muhammad ya, saya umatnya sampean, halo halo. Nabi Muhammad menentuk, bukan, gak diakui umatnya Nabi. Gara-gara ada beberapa hal, insya Allah di pertemuan berikutnya kalau diundang lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun lanjut ke materi. Orang kalau masuk kuburan bila zadin tanpa bekal. Bekal yang dimaksud ini adalah amal soleh, sholat bekal, puasa ya, bekal ngaji Quran, hadir majelis taklim, menyantuni anak yatim, apalagi bersedekah dan yang lain-lain, nyambut gawe, mencari nafkah, yang niatnya nyari nafkah ini untuk nafkahi anak istrinya, itu juga pahala mencari bekal akhirat. Senyum kepada orang, sholat 5 waktu berjamaah, bekal amal soleh. Faka'annama orang yang mati tidak membawa bekal amal soleh, seakan-akan dia itu menyeberangi lautan tanpa memakai perahu. Jadi logikanya kalau kita ini pengen menyeberangi lautan nggak pakai perahu, kira-kira kita ini selamat atau tenggelam? Pasti tenggelamnya. Jadi kalau orang tenggelam itu bunyinya klep. Orang tenggelam seperti itu. Itu bahasa Inggris, asal katanya help me, tolong aku. Itu orang kelelep itu ya bahasa Inggris, kelep. Aslinya bahasa Inggris, kata-katanya help me, tolong aku, tolong. Itu orang tenggelam. Jadi orang yang meninggal tanpa membawa amal soleh itu seperti orang tenggelam yang minta tolong untuk ditolong. Bagaimana cara menolongnya? Kita sebagai anaknya orang tua kita yang sudah meninggal, ditolong dengan apa? Bacaan Al-Quran. Lumayan puasa, gak ada kegiatan, ya hatamkan Quran 30 juz, hadiahnya, pahalanya ditujukan kepada orang tua. Baca habis subuh, habis habis buka puasa atau setelah sholat asar, baca sehari 2 juz, lumayan. Nanti di akhir sudah hataman, doa, ya Allah, pahala hataman Quran ini saya tujukan kepada orang tua saya, kepada orang-orang yang meninggal sebelumnya. Baca. Jadi mereka itu yang di alam kubur memonitoring kita. Ini anak saya ini sudah saya kasih warisan, ingat apa enggak sama saya ini? Udah tak nokal. Ongkan tok gak tahu maca Quran, gak tahu ngirim donga, gak tahu tahlilan, gak tahu hol. Warisane dintekno, montore digawe, tanahe dibangun omah, naudzubillahi min dzalik. Jangan ikut aliran yang mengatakan enggak nyampe pahalanya, enggak nyampe. Jangan ikut aliran itu aliran wis gak cocok, enggak tepat, aliran dolim. Allahumma shalli ala Muhammad. Kurang 6 menit. Wal maqalatur rabi'atu, dan adapun maqalah perkataan yang nomor 4, an Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, nukila ani Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, dinukil, diriwayatkan dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala matur bertanya li Jibril, kepada malaikat Jibril alaihi salam. Perkataan Nabi kepada malaikat Jibril adalah, sif, wahai malaikat Jibril, saya persilahkan jenengan untuk mensifati seorang kebaikan seorang yang bernama Umar. Sifli Umar, sifatilah
ceritakan tentang kebaikan Umar itu kepada saya, kata Kanjeng Nabi kepada malaikat Jibril. Faqala, maka malaikat Jibril menjawab, lau kanatil biharu Muhammad, wahai Rasul, seandainya lautan itu midadan dijadikan tinta, wasyajaru aklaman, dan kayu-kayu pohon ini yang ada di seluruh muka bumi ini aklaman dijadikan pena, pulpen, lama hasarotha, maka niscaya tidak cukup untuk nulis kebaikannya Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar orang baik, maka yang ditanya kebaikannya. Sayyidina Umar itu orang yang berjasa kepada kaum muslimin ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tarawih yang dilaksanakan 20 rakaat ini itu berkat Sayyidina Umar mendeklarasikan, oh tarawih itu yang dilaksanakan itu yang benar adalah 20 rakaat. Dalilnya ini ada dalilnya. Sayyidina Umar itu orang yang pertama kali membangun sebuah tempat namanya Diwanul Mustarziqah, kantor penggajian kepada para mujahidin dan orang-orang soleh. Orang soleh digaji dulu, Pak. Orang soleh dulu digaji. Sekarang kan beda masanya, rusak. Ojo wong soleh, marbot masjid ae gajinya telat-telat. Marbot masjid gajinya telat-telat. Akhirnya marbot masjid banyak yang mengundurkan diri, gak kuat. Orang soleh itu kalau tidak punya kekuatan ekonomi, tidak punya kekuatan finansial, suwe-suwe gak jadi soleh, jadi salah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa para PSK pelacur itu kuat? Ya karena ada kekuatan ekonomi, rame. Akhirnya mereka kuat, semakin kuat semakin jadi. Orang soleh, kiai diundang, dok, gak disangoni. Itu yang gak kuat lama-lama wis urung dadi kiai atau kerja aja dadi makelar. Wis gak dibayar, bojo nantang pegatan, wis urung gak usah dadi kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Enten ngoten nggih. Boten kula niku Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu dulu itu sebelum masuk Islam, petantang-petenteng kalau melihat orang Islam pengen juwoto sitok, apalagi dengar azan. Siapa yang azan? Ini didatangi, diajar, dipukuli oleh Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar masuk Islam, gantian Sayyidina Umar nantang orang kafir, satu persatu didatangi. Abu Jahal didatangi di rumahnya, tok tok tok, assalamualaikum. Umar, ada apa? Saya sudah masuk Islam, sampean kalau mengganggu Nabi Muhammad berurusan dengan saya. Pindah lagi rumah sebelahnya. Semua orang kafir Quraisy dibilangi seperti itu. Itu Sayyidina Umar. Oleh karena itu Islam ini bisa tegak karena bantuan mantan-mantan preman. Jadi preman di kampung itu jangan kita jauhi, mesti dicedeki. Siapa tahu dengan kekuatan mereka orang preman itu bisa ada manfaatnya untuk agama. Contoh untuk apa? Obrak-obrak kalau ada aliran yang sesat di kampung, ada akan dibangun masjid, madrasah, sekolah yang alirannya itu gak genah, gak tepat. Kiai kan tugasnya mek debat dengan pengurus yang aliran sesat itu. Lah sing bagian ngobrak-ngobrak, ya, tawur, ayo preman maju, ada gunanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi beliau ini berkata, sifli hasanati Abu Bakar, kalau gitu beritahu saya tentang kebaikannya sahabat Abu Bakar. Jawabnya malaikat Jibril, kalau Sayyidina Abu Bakar sampean tahu kebaikannya Umar seperti itu,
Umar itu hasanatun min hasanati Abi Bakar, satu kebaikan sepucuk kuku hitamnya kebaikannya sahabat Abu Bakar. Artinya sahabat Abu Bakar lebih tinggi. Di mana ada sahabat Umar dan Abu Bakar, Sayyidina Umar pasti diam, gak wani macam-macam, segan tunduk sama sahabat Abu Bakar. Kemudian beliau dawuh, izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bisahilil amali. Ini saya lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan seger waras, tetap semangat untuk ngaji, tetap semangat untuk mencari nafkah, bekerja. Oke. Kalau nggak ada kerjaan, daripada maksiat mending tidur. Sama tidur niat meninggalkan maksiat, pahala puasa. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Fatihah.